Ya, enggak tahu. Dibuah. Sama itu yang pakai salahan, mudah-mudahan salahan baru. Ia akan meninggalkan Islam atau mati perlahan-lahan. Orang yang menyiksa Bilal radhiyallahu anhu bergantian, kadang kala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika lihat yang udah rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala وما ينطق عن الهوى
jamaahnya juga makin meningkat, tambah makmur, pengaturan-pengaturannya makin meningkat. Semoga ini semua makin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang barokah, peristiwa yang agung, peristiwa yang penuh dengan rahasia telah pernah terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu terjadi pada seorang hamba yang sangat disayangi oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah, sangat dikasihi oleh Allah, yaitu junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin mengulang sejarah, ingin merenung kembali, mengingat kembali peristiwa agung ini, kita akan diperlihatkan bagaimana betul-betul pimpinan para anbiya alaihi salatu wassalam, pimpinan para nabi, para rasul. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj ini beberapa tahun yang lalu kita sampaikan bagaimana peristiwa detail mengenai Isra Mi'raj, di mana beliau dijemput di rumah Ummu Hani, kemudian dibersihkan dada beliau di Masjidil Haram, kemudian memulai peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai kita ceritakan secara detail. Bahkan peristiwa Mi'raj juga sudah kita ceritakan bagaimana beliau menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga dengan segala lapisan-lapisannya, dengan segala sambutan-sambutannya, sampai menembus Sidratul Muntaha. Dengan Allah SWT peristiwa agung ini telah Allah katakan di mana beliau telah memimpin, mengimami para nabi, para rasul di Baitul Ma'mur sana. Sebelum Mi'raj sudah diizinkan Allah SWT untuk mengimami salat para anbiya alaihi salatu wassalam. Maka ada yang bertanya, salat Nabi ini kan belum diwajibkan. Salat Nabi yang dikerjakan waktu itu, beliau memimpin para nabi, para rasul, dan memimpin seluruh ahlu langit, para malaikat ikut salat di belakang yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Salat Nabi ini kan ada yang mengatakan itu salat mutlak. Dalam kitab Hasil Mustawi diterangkan itu adalah salat tahiyatul masjid, itu sebagai tahiyatul masjid karena di Baitul Ma'mur sana. Maka Allah SWT apapun jenis salat yang beliau telah mengimami, tetapi Allah ingin menunjukkan memang beliau adalah pimpinan para nabi, para rasul, yang walaupun datangnya belakangan, tetapi memang beliau yang telah ditentukan oleh Allah menjadi pimpinan seluruh para anbiya, para rasul, 124.000 para nabi, 313 para rasul, itu beliau pemimpinnya. Maka kata para ulama, jangan heran pimpinan itu memang sering datangnya belakangan. Kalau imam, khatib sholat Jumat datang belakangan itu memang porsinya. Karena kalau datang duluan, nanti catatan para malaikat itu akan ditutup, sehingga orang datang belakangan ini dapat piala pahala biasa. Maka imamnya masuk belakangan. Karena dalam riwayat ketika imam sudah naik ke mimbar, maka malaikat menutup semua catatannya. Yastabiquna dzikr, mereka ikut mendengarkan perkataan. Allah SWT telah ditunjukkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj yang telah sering kita ceritakan dengan segala kemuliaannya, rahasianya. Bahkan setelah dari Sidratul Muntaha
berusaha, beliau menerima penghargaan, menerima hadiah. Penghargaan, apa dibilang penghargaan? Iya, karena sebelum peristiwa itu beliau menemukan keadaan yang begitu menyedihkan, yaitu wafatnya dua orang yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, wafat di tahun itu. Kemudian juga wafat ditinggal oleh paman dan tercinta, yaitu Abu Thalib. Di tengah keletihan, kesedihan ini sehingga diberi julukan tahun nikah adalah Amul Huzni, tahun kesedihan. Tapi Allah SWT, begitu juga beliau ketika itu berangkat perjalanan ke Taif tahun 2021 kemarin, kita berangkat ingin ke Taif langsung, ingin merasakan bagaimana ketika Nabi perjalanan ke Taif. Walaupun kita perjalanan naik bis, tetapi ada terasa juga kita singgah, ditunjukkan di sini baginda Nabi istirahat, di sini masjid, di sekitar bangunan ini beliau dilempari batu waktu itu terasa. Di sini ada dua pemuda yang memberikan anggur. Ini ada anggur nih, Masya Allah, cerdas sekali ya orang tua kita. Ini ada anggur. Waktu itu Nabi ketika dilempari di Taif, ada dua pemuda yang menyiapkan anggur untuk diberikan kepada beliau. Disitulah beliau berdoa, Allahumma ya Allah, bal arju min aslabihim ummatan ya'budunallah la yusyrikuna bihi syai'an. Di tengah kepedihan itu, tapi tetap beliau berharap kebaikan. Ya Allah, bangkitkan nanti dari kaum ini umat yang akan menyembah Engkau, tidak akan menyekutukan Engkau dengan sesuatu. Dan doa baginda Nabi ini telah diijabahi oleh Allah. Beberapa tahun setelah hijrah, orang-orang Abu Thalib berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan salah seorang pemuda Taif, itu namanya Muhammad bin Qasim, umur kurang lebih 19 tahun, berangkat bersama rombongan dakwah yang dikirim baginda Nabi SAW. Itu berangkat menuju kota Hindustan. Akhirnya buat usaha di sana. Hindustan akhirnya menjadi Pakistan. Hindustan, negeri orang Hindu, telah berubah menjadi Pakistan, negeri orang suci. Sebagian menjadi Bangladesh. Nah, dari situlah, dari daerah Gujarat, diperkirakan ada Maulana Malik Ibrahim dikirim dari negeri Gujarat datang ke Indonesia, yang menjadi cikal bakal Islamnya Nusantara ini. Mami demikian, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan berkat Allah SWT, ternyata rentetan peristiwa hijrah yang tadi dibacakan oleh qari kita ini rahasianya besar. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada hamba-hamba, wahai sekalian hamba-hamba, kalau kalian tidak mau menerima kekasihku, aku akan memanggil dia menghadapku langsung. Dan seakan-akan Allah menghibur baginda Nabi, kalaupun orang di bumi tidak mau menerimamu, tidak mau menerima ajakanmu, Ahlul Langit senantiasa merindukan kehadiranmu, sehingga beliau dipanggil oleh Allah untuk Isra Mi'raj. Itu tidak jauh dari peristiwa Taif. Tidak jauh dari peristiwa Taif. Maka Allah SWT, maka dari pelajaran besar ini kita dapat kesimpulan bahwa sesuatu yang diberi dengan sesuatu yang besar itu tentu adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang didapatkan dengan perjalanan yang besar tentu sesuatu adalah perkara besar. Kita lihat tadi perintah puasa, itu malaikat Jibril yang datang turun ke bumi menyampaikan perintah puasa. Perintah zakat, ini malaikat Jibril membawakan wahyunya turun ke bumi untuk perintah zakat. Tapi untuk perintah sholat, maka untuk sholat ini bukan Jibril alaihissalam yang dikirim ke
tetapi Allah memanggil, mengundang langsung secara khusus kekasihnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kita ingin lebih tekankan adalah sering penyampaian kita bahwa Isra Mi'raj menggunakan buraq. Ternyata dalam kitab diterangkan buraq ini menemani baginda Nabi dalam Isra saja sampai Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau tambahkan buraq ini baru mengimami sholat di Baitul Maqdis, baru naik menuju menembus 7 petala langit ke Sidratul Muntaha hingga tanpa menggunakan buraq. Ini menunjukkan kemuliaan baginda Nabi. Belum menembus 7 petala langit, jasad dan ruha, jasadnya, rohnya langsung berjumpa dengan Allah. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam yang tadinya memiliki 600 sayap, malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang kalau dibentangkan maka akan meniup barat, dibentangkan satunya penuh timur. Bumi ini akan penuh dengan 2 sayapnya malaikat Jibril. Tetapi walaupun demikian, beliau pun menemani hanya sampai langit ke-7 saja, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah SWT, perjalanan selanjutnya menuju Sidratul Muntaha, maka baginda Nabi SAW sendirian menghadap Allah tanpa ada penterjemahnya, tanpa ada yang menemani, sendirian. Termasuk Jibril AS tidak bisa menemani. Pertemuan langsung Allah dengan kekasihnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya surat Al-Isra ini termasuk salah satu surat yang dimulai dengan kata-kata Subhana, mensucikan Allah. Karena ini peristiwa yang agung. Kalau dipikirkan dengan akal, ini sulit masuknya. Ini bisanya dengan pandangan, bukan pandangan mata, bukan dengan pendengaran telinga. Ini ditangkapnya dengan iman dalam hati, yakin dalam hati. Ini yang bisa menerima. Kenapa? Secara zahir dari Makkah menuju Palestina itu kalau secara perjalanan zaman dulu, jalanan dengan onta, apalagi berjalan kaki, itu kurang lebih 2-3 bulan perjalanan. Jaraknya 2-3 bulan perjalanan. Apalagi menembus 7 petala langit sampai ke Sidratul Muntaha. Yang besarnya bumi ini yang kita lihat ini dibanding dengan langit yang pertama, itu kalau salah besar seperti lingkaran cincin di tengah padang pasir. Kecil bumi ini. Langit pertama dibanding kedua juga besarnya itu seperti lingkaran cincin di tengah padang pasir. Itu yang beliau tembus sendirian menghadap Allah. Sampai langit ketujuh masih ditemani Jibril, Sidratul Muntaha sudah sendiri. Maka Allah SWT yang ingin kita mudzakarahkan bersama, kita lihat hadiah besar selepas itu, yaitu datangnya perintah salat. Datangnya perintah salat. Maka bisa kita bilang salat ini di samping itu perintah, sebenarnya ini adalah hadiah besar, hadiah agung, hadiah yang sangat mulia yang dibawa baginda Nabi SAW untuk yang mengusami umat baginda Nabi SAW. Bayangkan kita dibawakan oleh-oleh, bukan dari Jakarta, bukan oleh-oleh sekedar dari Makkah. Oleh-olehnya dibawa langsung dari Sidratul Muntaha, diterima langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirasakan seperti itu. Ini oleh-oleh yang tertinggi, tempatnya terjauh, kemudian penerimaannya langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasakan. Niki kita rasakan. Ini hadiah besar. Pantaslah ketika datang perintah sholat, apa ucapan Nabi, ucapan pertama yang keluar dari mulutnya para sahabat. Sahabat mengatakan, "Qudiyat hawaijuna
Ini kepahaman sahabat, sholat menyelesaikan masalah. Kita hari ini karena merasakan itu jadi beban, sholat jadi masalah. Itu sahabat ini sholat menyelesaikan masalah. Sehingga seorang wanita baru masuk Islam, awal masuk Islam, maka putranya yang dicintainya meninggal, wafat. Diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabat. Maka wanita ini pun di depan pemuda ini sudah dimandikan. Maka dia ketika di depan jenazah anaknya, dia angkat tangannya, ya Allah, aku masuk Islam karena yakin kepada Engkau. Ya Allah, aku masuk Islam dan hari ini anakku Engkau panggil. Anakku telah Engkau panggil. Ya Allah, aku khawatir, kata wanita ini, aku khawatir kaumku, keluargaku akan mengatakan anakmu meninggal karena Engkau, anakmu wafat karena Engkau masuk Islam. Ya Allah, demi keagunganmu, hidupkan kembali anakku. Tiba-tiba jenazah pemuda ini bergerak dan hidup kembali. Bahkan dalam kitab juga diterangkan anak ini berumur panjang sampai bertemu zaman penghilafahan ke khilafah khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab sampai panjang umurnya. Allah SWT, jadi yang meninggal bisa hidup, Allah hidupkan dengan sebab sholatnya seorang wanita di zaman sahabat. Dan kita hari ini tengah-tengah sholat nyamuk hidup bisa mati. Nah, di tengah sholat bisa mati ke nyamuk, luar biasa. Kalau sahabat dulu yang mati bisa hidup dengan sholatnya, kita ini tengah-tengah sholat barang hidup jadi mati. Maka Allah SWT, kita rasakan sholat ini penyelesaian masalah. Waktu sholat yang 5 waktu ini kita kerjakan, Allah tetap beri pahala 50 waktu. Ini sudah sepakat. Karena ditentukan Allah 50 sholat, tapi karena permintaan baginda Nabi, usulannya Nabi Musa untuk minta keringanan, maka setelah minta keringanan demi kita umat, akhirnya jadi 5. Tapi mengerjakan 5 zikir tetap diberi pahala 50 sholat. Man ja'a bil hasanah walau asyru amsalha. Kerjakan 1 dapat pahala 10, kerjakan 5 sholat jadi 50 sholat. Maka Allah SWT, maka rasakan sholat ini betul-betul dekat dengan kebaikan-kebaikan. Ini termasuk tema yang diangkat malam ini, meningkatkan kualitas hidup dengan ibadah kepada Allah. Ini betul. Kalau ingin hidup ini lebih baik, perbaiki ibadah kita. Karena sesungguhnya kita sebenarnya kalau ingin lebih merenung lagi, kita datang ke dunia ini sebenarnya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Kita didatangkan ke dunia untuk ibadah. Maka jadikan hal-hal lain ini penunjang ibadah. Bekerja untuk kuat ibadah, mencari nafkah untuk bekal ibadah. Tandanya kalau waktu sholat datang, jangan jadikan pekerjaan jadi alasan meninggalkan ibadah. Ini baru kita yang beribadah. Kalau kita ini panggilan sholat datang, kemudian kita mengatakan wah ini bekerja juga ibadah, keliru. Berarti kita ini hidup untuk kerja bukan untuk ibadah. Kalau kita untuk ibadah, maka datang sholat, hai pekerjaanku, tunggulah aku di sini tenang, nanti saya kerjakan lagi. Sekarang waktunya yang memberi pekerjaan, yang memberi rezeki, yang memberi rengengan, yang memberi proyek sedang memanggil. Tunggu dulu, saya penuhi panggilan yang memberi dulu. Nah, ini baru orang yang cerdas. Ini baru orang yang bekerja untuk ibadah.
Ini emang tujuannya ibadah, jalannya bekerja, cari nafkah, diniatkan ibadah. Tapi jangan jadikan bekerja ini untuk meninggalkan ibadah, tidak pas. Mana dulu ini yang kata sak mai-mai makin, ini keliru. Yang manggil kita nih, yang memberi rezeki, datang dulu, baru nanti kita lanjutkan lagi. Kami amin Bapak dan Ibu sekalian, karena semata Allah, kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup, perbaiki ibadah kita. Terutama yang diperbaiki nanti sholat. Setelah iman, sholat. Kayaknya waktu-waktu sholat ini adalah waktu ilahi. Penentuannya ini bukan di bumi. Waktu-waktu sholat ini Allah yang tentukan 5 waktu sholat. Maka riwayatnya itu di dekat Ka'bah di dekat Multazam ada bangunan lebihan sedikit. Nabi-nabi kita sampai ke sana atau yang sudah sering umroh itu bisa memperhatikan di bangunan Ka'bah tidak lurus sampai bawah. Itu di bagian beberapa sebelum ke lantai dasar itu ada lebihan. Tidak rata sampai bawah, ada lebihan sedikit dari marmer di situ. Itu disitulah riwayatnya Jibril alaihissalam datang mengajarkan baginda Nabi SAW tentang waktu-waktu sholat. Di hari pertama malaikat Jibril datang di awal-awal waktu, awal waktu sholat isya, awal waktu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Jibril alaihissalam datang di awal-awal waktu. Besoknya malaikat Jibril datang lagi mengajarkan baginda Nabi waktu sholat. Beliau datang di akhir-akhir, batas akhir. Ini akhir waktu isya, akhir waktu subuh, akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu sholat maghrib. Itu di dekat Multazam di situ tempat bagi Nabi bersama malaikat Jibril alaihissalam diajarkan mengenai waktu-waktu sholat awal dan akhir. Dan kami aminkan Bapak Ibu sekalian, waktu ini pun Allah yang tentukan. Teringat dalam riwayat diceritakan dulu sholat maghrib, sholat subuh niki yang pertama kali mengerjakannya yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Di sholat subuh dulu pernah dikerjakan pertama oleh Nabiullah Adam. Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau rasakan gelap, tidak terang seperti terangnya sorga. Karena di sorga ini terang, adem, nyaman, turun ke bumi panas, gelap. Maka beliau sholat 2 rakaat di waktu subuh. Rakaat pertama beliau mohon perlindungan dari kegelapan malam. Rakaat kedua beliau bersyukur karena pagi terang benderang telah datang. Kayak sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur itu yang pertama kali mengerjakan yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kapan ini? Yaitu ketika beliau telah menyembelih putra beliau Ismail alaihissalam, tapi putranya selamat, Allah gantikan dengan kambing kibas pengorbanan Nabi ribuan tahun sebelumnya. Akhirnya beliau bersyukur, beliau sholat 4 rakaat, itulah waktu zuhur nikah. Kemudian Nabi yang pertama kali mengerjakan sholat di waktu asar yaitu Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika Allah telah selamatkan, keluarkan beliau dari perut ikan nun. Makanya beliau kerjakan sholat secara rasa syukur di waktu asar. Itu sholatnya 4 rakaat karena Allah telah selamatkan beliau dari 4 kegelapan. 4 rakaat, 4 kegelapan. Yang pertama dari kegelapan karena meninggalkan kaumnya, meninggalkan dakwah dari kaumnya. Yang kedua kegelapan perut ikan nun. Yang ketiga kegelapan lautan. Yang keempat kegelapan malam. Maka beliau melaksanakan sholat ketika asar 4 rakaat. Kemudian Nabi yang mengerjakan sholat maghrib itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau secara rasa syukur telah Allah selamatkan dari fitnah bersama murid-murid beliau. Maka beliau sholat di waktu maghrib 3 rakaat. Maka Allah SWT kemudian siapa yang mengerjakan sholat isya
yaitu Nabiullah Musa bin Imran, Musa alaihi wassalam, ketika beliau telah selamat dari kejaran kaumnya Fir'aun, beliau menuju negeri Madian. Beliau berangkat ke negeri Madian, sampai di Madian dengan keadaan selamat, bertemu dengan Nabiullah Shu'aib, maka beliau melaksanakan sholat secara syukur, yaitu di waktu Isya, sholat 4 rakaat. Inilah yang Allah abadikan menjadi waktu-waktu sholatnya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini mengumpulkan ibadah sholatnya seluruh para nabi. Kemudian Nabi dan Bapak Ibu sekalian, kita juga mengumpulkan amalan para malaikat. Dengan sholat ini kita kumpulkan amalan para malaikat. Karena malaikat ada yang diciptakan Allah perintahkan kabir, bertakbirlah, maka dia akan bertakbir sampai hari kiamat. Ada malaikat yang Allah ciptakan sabbih, bertasbihlah, maka dia akan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan qum, berdirilah, maka dia akan berdiri sampai hari kiamat. Ada yang diperintahkan irga, rukuklah, rukuk sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diperintahkan usjud, sujud, maka dia akan sujud sampai hari kiamat. Allah Maha Paham, Maha Tahu. Kita ini manusia ini sifatnya haluan, kulitnya halu, bosanan, sering menggerutu. Kita ini Allah sudah Maha Paham, Maha Tahu. Kita ini sifatnya bosanan, gampang bosan. Umpama berdiri terus, maka tidak kuat. Nanti greneng ini, tidak kuat. Kalau rukuk terus, sudah sakit kan? Kuat balik. Bilang sujud terus, bisa-bisa tertidur dalam sujud. Allah paham, Maha Paham. Maka kita diberikan amalan, dikumpulkan seluruh amalan para malaikat. Itulah dia dalam tuntunan sholat ini. Sehingga cuma lihat gerakan indah dalam sholat. Diawali dari takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini rasakan. Di situ ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada semua lengkap. Kemudian ada baca Qur'annya, ada berdirinya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduknya. Indah betul. Dan ini gerakan-gerakan langsung Allah yang tentukan gerakannya. Allah yang ciptakan kita, memberikan gerakan-gerakan. Jadi gerakan sehat lahir batinnya gerakan sholat itu. Kalau tunggu sakit ke, maka ini coba agak lamakan rukuknya. Tapi rukuk bukan sekedar rukuk, dia harus lurus betul, sehingga nanti tertarik semua sendi. Kalau sakit dikit, sujudnya coba agak dibuat lama. Dibuat lama 5 menit. Nanti akan terasa, karena Allah tahu yang bikin kita ini Allah. Maka Allah tahu mana gerakan yang terbaik untuk hambanya. Maka orang yang sholat ini sehat lahir batin. Pak, saya sudah sholat terus kok masih sakit. Mungkin gerakannya belum. Mungkin memang sholat tapi Allah, apalagi tarawih sami Allahu Akbar. Tidak ada jedanya sami Allahu Akbar. Jadi sami Allahu Akbar jadi sekali. Jadi satu paket. Sehingga tidak dapat nyamannya. Maka Allah SWT jadi secara waktu itu langsung dari Allah. Kemudian secara gerakan juga Allah yang tentukan. Maka kalau kita jaga ibadah sholat ini, insya Allah kita akan sehat lahir batin. Meningkatkan kualitas hidup itu dengan ibadah, dan terutama ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat ini hari-hari kita buat. Dan tapi termasuk urusan rezeki, memperbaikinya dengan memperbaiki sholat. Mana dalilnya ini? Jangan asal-asalan nanti. Oh, dalilnya lengkap. Tunggu buka dalam Al-Quran. Kita lihat dalam Al-Quran. Kalau betul-betul ini kita yakini, lihat perubahan hidup kita dengan memperbaiki sholat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah ahli keluargamu dengan sholat, wastabir 'alaiha, usaha sabarlah atasnya.
semua ahli keluarga jadi diajak untuk sholat. Kemudian sabar atas sholat. Pokoknya sabar. Namanya sholat hari-hari sabar. Dibawa senang. Buat diri senang. Seluruh ahli keluarga sholat. Jangan sampai ada yang tidak sholat. Ajak semua, anaknya, cucunya, saudaranya, ajak sholat. Kemudian wastabir 'alaiha, sabar atas sholat ini. Ini belum selesai ayatnya. Lanjutannya Allah langsung lanjutkan. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki padamu. Nahnu narzuquka, bahkan kami akan memberi rezeki pada kalian. Nahnu narzuquka, kami akan memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Jadi perintah sholat ini dikaitkan dengan rezeki. Allah tidak minta kita rezeki dari kita, tidak. Tetapi Allah minta kita sholat saja. Nanti rezeki itu jaminan Allah. Rezeki ada jaminan Allah. Maka berkaitan niki dalam kitab Hikayah Usmuriyah, kita ceritakan sedikit. Dalam kitab Hikayah Usmuriyah, kisah ringkas saja. Ada seorang baru masuk Islam. Dalam kitab Hikayah Usmuriyah diceritakan. Maka ketika dia masuk Islam, dia mulai belajar sholat. Dan dia sholat, kehidupannya mulai sempit. Maka dia terus datang ke masjid sholat. Hari Jumat, dia jaga betul hari Jumat. Mandi, bersih, berangkat awal Jumat. Di situ dia berdoa lagi. Jumat berikutnya, dia sudah mulai ragu-ragu. Istrinya mengatakan, "Bang, kita ini masuk Islam, kenapa malah rezeki kita sempit seperti ini?" Maka suaminya meyakinkan, "Tunggu, insya Allah hari ini saya bekerja lagi dengan Tuhan yang sama." Maksudnya Allah. "Saya akan bekerja lagi, sabar istriku." Berangkatlah orang yang baru masuk Islam ini. Masuk hari Jumat, dia pergi lagi pagi-pagi. Di situ dia bermunajat, "Ya Allah, saya masuk Islam karena yakin akan keagungan-Mu ya Allah. Dulu saya belum masuk Islam, rezeki saya baik, saya masuk Islam malah kehidupan saya jadi sempit. Ya Allah, tunjukkan keagungan-Mu. Aku khawatir keluargaku nanti akan ragu dan keluar lagi dari Islam." Munajatnya seperti itu. Tapi dia tidak putus asa, dia yakin. Kemudian habis Jumat seperti biasa pulang. Nah, pulang ke rumah ini udah deg-degan ya. Nanti istri ini minta gaji, mau bilang apa. Akhirnya dia mampir, dia bawa selendang yang dia gunakan, dia isi pasir. Rencananya makin keketuan Ibn balik keketuan, dia akan jawab, "Ini gandum." Udah nyepit untuk penghibur. Umpama nanti ditanya, kita bilang gandum aja karena sudah mepet keadaan. Maka dia ambil pasir, diisi, dia bawa pulang. Sampai ke rumah, kaget. Rumahnya ini sudah tercium harum-haruman masakan. Sampai ke rumah, habis Jumat dia pulang, bawa itu tadi, pasir. Sampai di rumahnya, "Assalamualaikum." Dia mendengar kok ada sudah harum masakan. Maka dia mengatakan, "Ada apa nih?" "Waalaikumsalam." Istrinya mengatakan, "Bang, benar, engkau benar. Engkau bekerja di tempat yang benar. Tadi ada seorang utusan datang ke sini. Dia membawa dua nampan, dua nare itu berisi uang emas. Dan dia menyampaikan, "Ini gaji suamimu untuk kerja yang Jumat dulu. Ini gajinya untuk kerja yang Jumat dulu. Sampaikan salam kepada suamimu, amalannya sudah benar." Itu teruskan. Maka suaminya kaget. Saking kagetnya terlepaslah pasir yang ada di tangannya, terlepas. Kuasa Allah, pasir tadi berubah jadi gandum. Allah Ta'ala sebenarnya Allah Maha Penyayang. Tinggal kita ini mau pun dekat tidak kepada Allah, mau betul-betul enggak. Kita ini maunya rizkinya banyak, tapi sholatnya pinginnya telat-telat. Bagaimana? Tidak sesuai. Ya Allah, pingin yang
sholat subuhnya dengan sholat duha tipis-tipis. Bagaimana? Sehingga malaikat belum bilang, ini sholat apa? Masya Allah rajin sekali sholat duha, tapi ada kunutnya. Sholat subuh jam 8, bagaimana? Lu baca ada riwayat hadis. Ana dhamin kata Allah. Ini betul maka kalau kita yakin betul. Ana dhamin, saya jamin kata Allah. Aku penjamin. Menjamin bagi orang yang keluar masuk rumahnya mengucapkan salam. Kata Allah, aku penjamin kalau masih hidup akan diberikan rezeki. Kalau wafat husnul khotimah. Siapa? Pertama orang yang masuk rumah masuk mengucapkan salam. Periksa diri kita kalau masuk rumah paling yang sering nyelongar, paling nyesak masuk. Oh enggak. Nabi sabdakan masuk rumah mengucapkan salam. Walaupun rumah sendiri mengucapkan salam. Karena orang kalau masuk rumah mengucapkan salam, dalam kitab Radul Ahbab diceritakan malaikat akan mengatakan kepada temannya, la mabita lana. Tidak ada tempat menginap di rumah malam ini. Tidak ada jatah kita di sini. Orang keluarganya semua mengucapkan salam. Tidak ada tempat kaplingan. Keluar semua setan-setan dari rumah itu. Dan kita karena masuk terus ikut setannya ngapling di situ. Bagaimana bisa tenang? Yang kedua, ana dhamin kata Allah, aku menjamin orang yang pulang pergi ke masjid dijamin oleh Allah. Dijamin. Tentu jaminan Allah ini sesuai ketentuannya, sesuai kadarnya. Sesuai kadarnya karena Allah pencipta kita tahu yang terbaik. Kalau kita ini dikasih sudah agak banyak sedikit, sudah mulai kurang wiridnya. Apalagi lebih banyak nanti malah tidak sempat zikir lagi. Makanya Allah kasih sedengan sesuai keperluannya. Yang paling enak itu sesuai keperluan. Anak mau sekolah ada, pingin berangkat umroh ada, pingin berbagi dengan tetangga ada, mau mi'raj ada. Nah itu maka Allah Ta'ala betul tema malam ini sangat benar, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup dengan memperbaiki ibadah. Dan ibadah yang paling mudah, yang paling pokok setelah iman adalah sholat. Karena untuk ibadah lain-lain ada orang yang tidak mampu, tapi untuk sholat semua orang yang masih hidup masih bisa menjalankannya. Sholat tidak ada orang yang masih hidup masih bisa sholat. Tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat mata, tidak bisa mata pun umpama bisa isyarat hati. Tapi jangan orang yang sehat langsung pakai hati. Nah, ini yang tidak boleh keringkat. Jalan pintas. Oh berarti saya ambil pakai hati saja. Oh kalau begitu kelungkuh nanti habis isya, kalau sudah dipimpin zikir oleh Pak Kiai, maka nanti dulang nikah kelungkuh indeng saja, pakai perasaan, jangan dibuka. Karena ini juga langsung pakai hati, padahal tidak bisa. Kita butuh makan. Nah, begitu juga dia. Maka ada sekarang orang mengatakan, ini kerja kulit, kulit itu hal kulit. Berani bilang kulit, sedangkan baginda Nabi SAW sudah menghadap Allah. Bahkan Jibril tidak mampu menemani. Allah berjumpa langsung dengan kekasihnya baginda Nabi, langsung sudah melihat surga, melihat neraka, tapi sholatnya baginda Nabi ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, ada tasbihnya, ada baca Qurannya, ada salamnya, ada tumakninanya, semua lengkap. Nah, terus kita akan mengatakan bahwa kita kemudian akan sholat dengan diam saja. Ini berarti kita merasa lebih tinggi daripada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kami amin yang Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, kami cintai karena Allah SWT. Ringkasnya ngiring kita tingkatkan mutu sholat kita, insyaallah ya. Dan yang terbaik, tapi yang terbaik, coba lihat, yang terbaik adalah sholat fardu niki berjamaah. Yang terbaik sholat fardu niki berjamaah. Jangan sampai kita rela sholat sendirian, walaupun sah nggak sah, kita bukan bicara sah nggak sah.
tetapi dalam riwayat menggabungkan riwayat 25 derajat dengan 27 derajat, maka ulama ada yang mengalihkan riwayat 25 dan 27, sekali sholat berjamaah itu 33 juta sekian pahala kebaikannya sekali sholat berjamaah. Dan sekarang kita hitung, kalau kita sholat sendirian berarti kita kehilangan 33 juta sekian. Itu baru sekali sholat. Lagi sedikit 30.000, jangankan 33 juta, 30.000 dia pindah ke kantong sebelah itu sudah penting. Semua dimarahi, apalagi 300.000 tambah marah, apalagi 3 juta semua dimarahi. Saat anak-anak dimarahi, mana nih uang 3 juta? Tapi tanpa terasa kita membiarkan hilang 33 juta sebab meninggalkan sholat berjamaah. Sholat fardu usahakan sebisa mungkin kita berjamaah. Insyaallah ya. Semoga Allah memberkahi semuanya. Semoga Allah meridhai semuanya. Dikit saja penyampaian pada kesempatan ini, kurang lebih yang pribadi dan sampurna. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum